yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Terutama kalau kita lihat sejarah reformasi Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum ini. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilakan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Bung Benny Ramdhani datang dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Pak, tadi pemeriksaannya berlangsung cepat, Pak. Pemeriksaannya berlangsung cepat. Tadi memang ada dua yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai Artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi, ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Ya, jadi itu kenapa? Boleh diperjelas tadi yang pernyataan Pak Hasto yang menjadi landasan hukum di dissenting itu mungkin yang mana sih Mas? Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah klarifikasi pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan apa yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya ke sini. Nah, namun seperti yang saya sampaikan, di garis bawahi ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir wajib. Bang, kalau kan kasus ini kan sudah ada LP-nya ya, dari Abang sendiri waktu itu sempat nggak menanyakan ke polisi kenapa LP ini diterima, kan padahal kita tahu bahwa seharusnya ini jadi Dewan Pers, bisa ditangani di Dewan Pers. Sempat Ya, tanya kan? Itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis, mestinya ke Dewan Pers. Nah, itu LP-nya kenapa bisa? Justru itu, ini makanya dia klarifikasi karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadirkan. Bang, ini akan dihentikan dong Mas, kalau misalnya selanjutnya kan diarahkannya ke Dewan Pers. Apakah yang di Polda ini akan berlanjut atau? Oh, kalau itu tanya penyidik. Pak, Ibu Megawati sudah tahu kalau Bapak dilaporin, Pak? Ya sudah, saya melaporkan kepada beliau dan jalankan kewajiban saya sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PD Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Pak, berarti sampai saat ini pernyataan Pak Hasto yang dipermasalahkan ini belum diketahui gitu, Pak? Tadi penyidik ada menyebutnya nggak secara spesifik pernyataan mana-mana aja? Kalau bertanya dijawab nggak Pak? Justru laporannya kan kita baca laporannya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu, katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami tanya, Pak Hasto tanya. Gitu loh. Lalu jawaban dari penyidik apa Pak terkait pernyataan Bapak kali ini? Dari penyidik setelah
Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pers dulu dong kita, ya kan? Pak, diketahui nggak sih Pak pelapornya ini siapa Pak? Iya Pak, Novel Baswedan dan BW viral. Apa yang dibicarakan Mas dengan tiga tokoh tersebut? Yaitu kebersamaan dalam forum akademik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati, ketika politik dan hukum mengalami kebuntuan, maka jalan kebudayaan, jalan intelektual itu kita mencari untuk menguraikan berbagai persoalan-persoalan politik dan hukum itu. Sehingga kami belajar tentang antropologi hukum. Itu merupakan hal yang sangat positif sebagai suatu pencerahan. Jadi bagi PD Perjuangan juga tradisi kepemimpinan intelektual inilah yang terus kami lakukan untuk mengurai titik-titik kebuntuan antara politik dan hukum tadi. Mas Hasto, ini kan posisi masalahnya sebagai saksi terlapor ya Pak. Tapi kan tadi penyidik mengarahkan untuk ke Dewan Pers. Ini artinya Pak Hasto yang diminta untuk melapor. Sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, dan apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Kalau misalnya ada dugaan siapa yang kira-kira masuk juga ini? Ya namanya dugaan biasa di dalam kehidupan politik. Berarti ini bentuk pembungkaman, Pak. Lawan politik Pak mungkin. Mengetahui identitas. Ya itu ada namanya tadi, sipil. ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak kenal. Pak Tapi saya Pilpres, hadir Pak dan Pilpres kan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujur. Mas Hasto, ada Identitasnya apakah sanggahan masyarakat terhadap sipil, tiga apakah pasal yang anggota disangkakan, parpol Mas? Pak? Ada sanggahan terhadap tiga pasal yang disangkakan? Ya tentu, karena kami berbicara kan juga berdasarkan pendapat para pakar, termasuk rekan-rekan pers, pendapat para mahasiswa, yang semua kami dengarkan dan kemudian kami suarakan. Juga pendapat dari kalangan seniman, budayawan, MK, ya semua merupakan bagian karena rasa cinta terhadap kebenaran itu. Pak Pilpres kan sudah diputus. Pembungkaman, Pak. Apakah ada sipil atau bagaimana Pak? Tadi itu sempat diperjelas Tidak kenal, saya tidak kenal. Hasto, apakah ini bentuk pembungkaman dan apakah ini akan laporan ini akan mengubah cara Bapak untuk berpendapat? Buat kami ini bagian dari pendidikan politik dan juga membangun kesadaran hukum. Ini sesuatu, maka kami hadir. Ya terlepas dari apapun motif yang mengajukan saya, tetapi saya hadir memenuhi klarifikasi meskipun itu tidak wajib. Pak Hasto, dari Bapak apakah akan ada pelaporan sejenis Pak yang terjadi ke depan? Ya itu dinamika kehidupan. Ya, kita lihat. Penegasan Pak, jadi Bapak nggak tahu ya Bapak ini ucapan pernyataan apa sih yang dilakukan? Bapak pun bingung sampai saat ini. Ada dari wawancara saya di Liputan 6 dan Kompas TV. Tapi untuk pernyataan pastinya itu Bapak masih ada apa yang mana yang dipersoalkan? Ya, semua sudah jelas, maka tadi kami bisa sebutkan itu dari wawancara saya pada tanggal 16 Maret di Liputan 6 SCTV dan kemudian di Kompas TV kalau tidak salah tanggal 26 Maret. Dan kemudian itu dikaitkan ketika ada demo yang terjadi kerusuhan membakar ban, kira-kira seperti itu. Ya apapun, ya dengan laporan itu saya memberikan keterangan sebaik-baiknya. Ya demikian.